Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aulia Putri dari kelas 9 C SMP Negeri 1 Tarik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan, part 1. 1. Organ vegetatif tumbuhan. Organ tumbuhan terdiri atas organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif tumbuhan adalah organ yang terus tumbuh dan mendukung kelangsungan hidup tumbuhan. Organ vegetatif tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar adalah organ tumbuhan yang kebanyakannya berada di bawah tanah, tidak berbuku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warnanya keputih-keputihan atau kekuning-kuningan, tak berbentuk panjang, meruncing. Sistem perakaran ada dua, yaitu serabut dan tunggang. Pada tumbuhan monokotil, sistem perakaran serabut. Pada monokotil, sistem perakaran tunggang. Berikut bedanya serabut dengan tunggang. Akar berfungsi untuk 1. Menambatkan tumbuhan pada tanah atau media tumbuhannya. 2. Menyerap air dan mineral dalam tanah atau media tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan akan mengalami modifikasi sehingga dapat berfungsi menyimpan cadangan makanan dan menyerap oksigen atau bernafas pada lobak saat tifus dan wortel Daucus carot. Akar mengalami modifikasi untuk menyimpan dan makanan yang akan digunakan dalam pembuangan dan pembentukan biji. Setiap tumbuhan kebanyakan memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah dan mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang berbentuk silinder yang panjang memiliki ruas-ruas internodus dan dibatasi oleh buku-buku nodus. Pada nodus inilah tempat meletakkannya daun dan tunas. Batang berfungsi sebagai penyongkong bagian-bagian tumbuhan yang tegak di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dan akan menuju daun. Jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang tumbuhan monokotil terlihat jelas luasnya, sedang batang dikotil tidak terlihat jelas luasnya, seperti pada gambar berikut ini. Beberapa tumbuhan mengalami yang memodifikasi batang. Batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya Sagharum officinarum, kentang, Solanum tuberosum, dan kunyit, Curcuma domestic, seperti pada gambar berikut. Daun adalah organ tumbuhan yang bentuknya tipis, lebar, banyak mengandung zat hijau daun, klorofil. Daun berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida CO2 yang digunakan dalam fotosintesis, mengatur penguapan air, transpirasi, dan pernapasan respirasi tumbuhan. Pada daun monokotil, peruratannya tulang daun sejajar atau melengkung. Pada dikotil, tulang daunnya menjari atau menyirip, contohnya seperti gambar berikut. Proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Berikut reaksi fotosintesis. Selanjutnya, glukosa disusun menjadi zat pati amilium melalui reaksi polimerasi. Kemudian amonium disimpan dalam akar, misalnya singkong, dalam batang, misalnya sagu, dan dalam buah, misalnya padi. 2. Organ generatif tumbuhan. Organ generatif tumbuhan adalah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai perkembangbiakan organ generatif. Tumbuhan terdiri dari bunga, buah, dan biji. Bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga terdiri dari perhiasan dan alat reproduksi. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Alat reproduksi berupa benang sari, gamet jantan, dan putik gamet betina. Gamet adalah sel kelamin. Bunga yang memiliki perhiasan dan alat reproduksi adalah bunga lengkap. Contohnya bunga mawar, bunga sepatu. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satu dari perhiasan atau reproduksi adalah bunga tidak lengkap. Contohnya bunga pepaya, bunga kelapa. Berikut ini struktur bunga. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Contohnya bunga alamanda, bunga anggrek. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki putik atau benang sari saja. Contohnya bunga salak, bunga pinus. Bunga pada dikotil memiliki kelopak mahkota benang sari berjumlah kelipatan 3. Bunga monokotil memiliki kelopak mahkota dan benang sari berjumlah kelipatan 4 atau 5. Putik
Pistillium terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung dan disebut bakal buah ovarium, bagian yang memanjang disebut tangkal putih pistulus, dan kepala putih sigman. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Bakal buah akan berkembang menjadi buah. Bakal biji akan berkembang menjadi biji. Berikut bagian-bagian putih. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Buah juga banyak yang dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Biji berfungsi dalam proses reproduksi tumbuhan seperti penyerbukan dan sebagainya. Demikian ringkasan materi bab struktur dan fungsi tumbuhan part 1. Semoga bermanfaat.